Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faiko. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal. Saya mengambil jurusan Ilmu Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat, di mana operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Pada garis bilangan, bilangan positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat nol terdiri dari angka 0, dan bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan, bilangan yang terbesar selalu berada di sebelah kanan, sedangkan kalau yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Contohnya, 3 lebih besar daripada 2, karena 3 berada di sebelah kanan 2, dan 2 berada di sebelah kiri 3. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan bilangan bulat dilambangkan dengan tanda tambah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Sekarang kita masuk ke soal ya. Farah mempunyai 4 boneka. Pada saat ulang tahun Farah mendapatkan 3 boneka. Berapa boneka Farah sekarang? Selanjutnya, kita akan menghitung berapa boneka Farah sekarang dengan menggunakan alat peraga ratu lalat atau operasi hitung bilangan bulat. Pada soal cerita tersebut bahwa Farah mempunyai 4 boneka. Pada saat ulang tahunnya, Farah mendapatkan 3 boneka lagi. Maka, boneka Farah yang sekarang ada berapa? Sekarang, kita akan menghitung penjumlahan tersebut dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita arahkan 4 ke arah positif 4 di garis bilangan. Di sini, lalu ditambahkan dengan 3. Kita hitung 1, 2, 3. Maka, lalatnya berada di angka 7. Jadi, hasil dari 4 ditambah 3 adalah 7. Seperti ini. Jadi, boneka Farah yang sekarang ada 7. Karena Farah sebelumnya mempunyai 4 boneka dan ditambahkan dengan 3 boneka lagi, hasilnya adalah 7. Operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi pada pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang atau minus. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana ya? 4 ditambah negatif 2 sama dengan, kita menggunakan garis bilangan. Yang pertama, lalat pertama kita arahkan ke positif 4, di mana positif 4 berada di sebelah kanan angka 0. 1, 2, 3, 4. Lalat pertama berada di sini, positif 4, ditambah dengan negatif 2, berarti berada di sebelah kiri. Satuan 2 kita arahkan ke kiri. 1, 2. Berarti jawabannya adalah 2. Soal cerita. Adi mempunyai 6 tas. Karena Adi senang memberi, Adi memberikan 2 tas kepada sepupunya. Berapakah tas yang dimiliki Adi sekarang? Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan papan ratu lalat atau papan operasi hitung bilangan bulat. Adi sekarang, perhatikan bahwa Adi mempunyai 6 tas. Lalu
Adi memberikan tas tersebut kepada sepupunya 2. Sekarang tas Adi ada berapa? Kita menggunakan garis bilangan ya. Kita arahkan 6 itu sebelah kanan karena 6 itu bernilai positif di sini. Setelah itu, karena Adi memberikan 2 tas kepada sepupunya, berarti dia bergerak ke kiri. 1, 2. Maka jawabannya adalah 4. Karena 6 ditambah negatif 2 sama saja dengan 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4. Operasi perkalian pada bilangan bulat. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau titik. Suatu rumah tersusun atas 2 lantai. Jika tinggi satu lantai adalah 3 meter, tentukan tinggi rumah tersebut tanpa atap. Sekarang kita akan menghitung tinggi rumah tersebut, yaitu dengan cara garis bilangan. Ingat ya, bahwa 2 itu sebagai pengali dan 3 itu sebagai dikali. Sekarang kita akan menunjukkan ke angka 3. Ingat, angka 3 itu nilai positif, maka kita akan menghitung dari titik 0 ke arah kanan. 1, 2, 3 di sini. Maka lalat berada di angka 3. Ini untuk lompatan yang pertama. Karena di sini 2 dikali 3, maka 3 akan melompat 2 kali. Ini untuk lompatan pertama, 1, 2, 3, dan lompatan kedua 1, 2, 3. Maka lalat yang kedua berada di angka 6. Jadi jawabannya adalah 6. Maka tinggi rumah tersebut adalah 6 meter. Contoh selanjutnya yaitu 2 dikali negatif 2. Berapa ya? Sekarang kita akan menggunakan garis bilangan. Caranya, ingat 2 itu sebagai pengali dan negatif 2 itu sebagai dikali. Kita arahkan lalat yang pertama ke negatif 2. Dari titik 0, negatif 1, negatif 2. Dia melompat 2 kali. Berarti dari sini lompatan pertama negatif 1, negatif 2. Lompatan kedua negatif 1, negatif 2. Lalat kedua berada di sini. Berarti jumlahnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda bahagi atau garis miring. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri dan ke kanan. Sekali lompatan, tupai melompat sejauh 2 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 4 sebelah kiri 0. Lalu, berapa kali tupai itu melompat? Kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan garis bilangan. Kita ketahui bahwa tupai bisa melompat ke kanan dan ke kiri. Tupai melompat ke kiri dan berada di titik 4. Di sini diketahui ke kiri 4 dari 0, 1, 2, 3, 4. Di sini tupai berada di sini. Lalu tiap lompatan tupai menjangkau 2 satuan. Kita hitung 1, 2. Untuk lompatan pertama 1, 2 untuk lompatan kedua. Jadi tupai melompat 2 kali. Karena negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Atau bisa diartikan dengan tupai melompat ke kiri 2 kali. Ingat ya, A ditambah negatif B sama saja dengan A dikurangi B. Negatif A ditambah B sama saja dengan B dikurangi A.
Negatif A ditambah negatif B sama saja dengan negatif A dikurangi B. A dikurangi negatif B sama saja dengan A ditambah B. Negatif A dikurangi B sama saja dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Negatif A dikurangi negatif B sama saja dengan negatif A ditambah B. Nah, ingat ya, dalam perkalian dan pembagian bahwa positif dikalikan dengan positif maka hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.